harian saya berbicara mengenai doa. Yang pertama, tolong dipasangkan table menu-nya. Di ibadah pertama, rasanya kayak dari kemarin, baru tadi pagi ya. Ya ini kalau sudah khotbah 5 kali ya gini, rasanya hari itu sudah lewat ya. Yang pertama itu doa dari kehausan. Ini doa dari seseorang Bani Korah. Bani Korah itu adalah orang yang keluarganya dikucilkan karena dulu pemberontak zamannya Musa. Jadi mereka itu diusir padahal startnya dari pemimpin, tapi dikucilkan, hancur. Tapi ternyata yang dari keluarga pemberontak itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani lagi, menulis Mazmur di Alkitab. Orang yang pernah terkucilkan dari kekuasaan gitu ya sepertinya, kemudian diberikan kesempatan lagi, makanya keluar kata-katanya, lebih baik 1 hari di pelataranmu. Orang yang ngerti menghargai hadirat Tuhan, orang yang pernah diusir sepertinya karena dosa dan berikan kesempatan untuk balik. Mestinya kita begitu ya, berdoa itu kita mengerti kita dahulu dulu jelek, hidup kita penuh dosa, sekarang diberikan kesempatan masuk ruang Maha Kudus, bukannya kita mestinya menghargai. Itu yang ibadah pertama. Ibadah kedua, doa di saat doa di lembah kekelaman. Ini doanya Daud saat Daud belum jadi raja di Mazmur 23. Itu Daud kondisinya masih dikejar-kejar oleh Saul. Entah dia di padang belantara atau dia di gua Adulam, tapi yang pasti dia belum punya rumah. Dia belum punya tempat yang menetap yang bagus. Dia selalu diserang oleh Saul, tetapi dia bisa berbicara mengenai Tuhan adalah gembalaku. Karena keamanan Daud itu bukan di istana dan banyak tentara, tapi di dalam Tuhan. Keluarlah satu mazmur yang luar biasa yang menunjukkan Allah itu yang memberi makan Daud saat dikejar-kejar Saul. Allah itu yang melindungi Daud dari serangan Saul maupun Filistin di saat banyak musuh. Dia itu tidak mengejar istananya, dia mengejar Tuhannya. Tuhan yang menjadi gembalanya. Jadi mazmur yang begitu indah. Itu semua doa loh itu. Doa yang ketiga, itu doa mendatangkan kerajaan. Kita sering diajak doa puasa untuk gereja, doa puasa untuk acara KKR misalnya. Tapi itu selalu kayak sepertinya dalam konteks pelayanan. Kadang kita diajak, ayo mendoakan pendetanya, mendoakan acaranya. Tapi dalam konteks kita melayani secara ministry kita mendoakan. Mungkin hanya waktu kita di dalam CG diajak, ayo mendoakan CG kita biar bertumbuh. Tapi dalam konteks pelayanan. Ternyata doa mendatangkan kerajaan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami loh, permintaan pertamanya adalah datanglah kerajaanmu. Bukan datanglah kerajaan kita, bukan selesaikan masalahku, tapi datanglah kerajaanmu. Ternyata doa Bapa kami itu dimulai dari menyelesaikan visi dan misi kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Itu kerinduan Bapa di surga, itu kerinduan Tuhan Yesus, dan itu seharusnya kerinduan kita saat kita berdoa. Di doa pribadi, di doa kita, doa Bapa kami kan doa pribadi. Tapi isinya adalah kerajaan Allah. Yang keempat, yang tadi, doa pengagungan raja dari raja. Ini doanya Daud lagi, tapi saat dia sudah jadi raja. Dia sudah mengerti apa artinya memegang kekuasaan dan otoritas. Dia sudah mengerti apa artinya tinggal dalam satu istana, punya tentara, punya banyak yang pelayan yang melayani, dan dia mau melayani Tuhannya. Seorang raja melayani raja yang jauh lebih besar dari dia. Dia mengakui Tuhan sebagai rajanya. Dia mengerti apa artinya menyembah raja Tuhannya. Orang yang dahulu sudah pernah hancur dan sekarang sudah sampai di raja. Dia bukan sombong, dia merendahkan hati dan mengagungkan semua yang baik dalam kehidupannya. Dia agungkan kepada Tuhan. Seorang raja yang rendah hati. Dan yang terakhir, dia sore hari ini adalah doa saat tak berdaya. Daud sudah jadi raja, tapi ternyata posisi tidak
berhenti membuat seseorang tidak mengalami masalah. Apapun yang Anda impikan di dalam dunia ini ternyata tidak membuat Anda lepas dari masalah. Selalu ada yang datang. Di doa Bapa kami aja dikatakan kok, lepaskan kami daripada luputkan kami daripada pencobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat. Berarti hidup itu ternyata selalu ada aja masalah datang dan pergi. Raja Daud, seseorang yang berkenan di hati Tuhan, itu pun mengalami masalah. Padahal dia sudah mencapai posisinya sebagai raja. Hari ini saya mau ajak Anda untuk melihat Mazmur 69. Ini doa seseorang yang sudah mencapai posisinya sebagai raja, tetapi ternyata masih aja ada masalah. Bahkan masalahnya begitu berat sehingga merasa tak berdaya. Yang pertama, sikap hati yang harus kita ambil saat kita bisa aja merasa bahwa kita sudah menjadi seorang Kristen lama yang sudah pelayanan bahkan. Tapi ada hal-hal yang kita ternyata tidak berdaya. Sikap hatinya Daud perlu kita pelajari. Ada 4 sikap hati. Sikap hati yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan dalam masalah. Sepertinya ini logika. Tetapi yang saya temukan di dalam pelayanan kami, saat kami melayani orang, ada orang-orang yang kalau masalahnya tidak berhenti-berhenti, mereka mulai tawar hati terhadap Tuhan. Kata-kata tetap percaya kepada Tuhan itu bukan hanya punya agama dan menyembah Tuhan, tetapi percaya itu artinya trust. Trust itu artinya kita tetap percaya bahwa Allah itu tetap berkuasa. Tapi ada orang-orang yang kalau masalah tak kunjung selesai, tiba-tiba merasa mungkin Tuhan itu tidak seberkuasa yang saya bayangkan. Mulai berkurang imannya. Iman kepada Tuhan sebagai juru selamat nanti waktu kita mati, ya. Tapi iman untuk menyelesaikan masalah, enggak. Kayaknya dikurangi gitu loh. Ada orang yang mundur kepercayaannya kepada Tuhan, trustnya kepada Tuhan, beliefnya mungkin tetap ada, tapi mungkin mengecil, menyusut. Tetap beribadah, nggak pindah agama, tapi sudah malas-malasan. Karena mungkin menemukan masalah, mungkin kepahitan dengan seseorang, mungkin di dalam pekerjaannya, dia mungkin mengalami masalah dengan sesama orang Kristen, dia berpikirnya begini, ternyata orang Kristen gitu-gitu aja. Itu kepercayaannya mengenai kuasa Tuhan dalam kehidupan seseorang dikurangi. Apalagi jika nanti masalahnya dengan seseorang yang punya label pemimpin. Nanti tiba-tiba pemikirannya, oh pelayan Tuhan juga begitu ya. Gini toh pemimpin itu. Kemarin saya itu ada contoh yang paling terakhir yang saya alami. Perasaan tetap percaya dalam masalah itu bisa muncul anytime. Bisa saja terjadinya itu misalnya begini, ini kejadian pada saya. Ini kan seseorang yang saya mengucap syukur saya diberikan kesempatan untuk melayani sebagai pembicara ya. Kemarin itu kita ada kesempatan, kita tuh retreat bersama dengan para pemimpin. Saya bagikan ini. Dan acaranya cukup penuh. Hampir sama kayak di PCM gini. Kayaknya makan siang itu rasanya harus, pokoknya kalau Anda makannya biasanya pelan gak mungkin bisa lah. Soalnya rasanya baru minum 1 gelas sudah mulai ibadah lagi ya gitu rasanya. Anda nggak kerasa, kita baru sudah mulai ya gitu rasanya itu perasaannya. Dan itu kemarin terjadi. Jadi kalau seharian dan saya minum terus minum karena kalau bicara gini itu tenggorokan kering jadi minum. Jadi pingin ke WC gitu ya. Dan ternyata kalau orang kumpul di satu tempat ribuan orang, terus kalau berhentinya cuma 7 menit, nah ya
7 menit untuk ke WC barengan. Waduh, ngantrinya nggak nanggung-nanggung. Apalagi yang saya ngerti yang wanita. Waduh, ngantrinya lama. Jadi WC-nya pembicara itu untuk wanita juga. Tapi saya 1 menit lagi harus naik panggung. Jadi mau nggak mau saya minta izin sama semua ibu-ibu yang ngantri, ada 10 kali gitu. Maaf ya, saya tak ke WC duluan ya. Kalau nggak kan ngantrinya panjang. Nah begitu saya mulai motong begitu, ya ada yang ngasih komentar, gini ta pembicara itu, motong cewek gini ta, laki-laki pembicara pelayan Tuhan kayak gini ta. Tahu siapa yang ngasih komentar itu? Anak saya sendiri. Enggak, ini kita guyonan. Saya langsung balas, gini tanya anaknya pendeta. Sama saja, kok suka menghina orang, ya kan? Jadi, ya tapi hidup itu memang penuh dengan masalah. Bisa saja orang kepahitan kepada siapapun juga di tengah-tengah kejadian apapun. Saya nggak bermaksud untuk menyakiti hati seseorang. Saya udah minta maaf satu persatu yang saya lewatin. Tapi bisa aja ya itu kayak anak saya gitu, bisa kepahitan. Oh, saya nggak mau jadi hamba Tuhan kalau motong-motong gitu, nggak baik kayak. Nggak, dia tetap mau jadi pendeta, nggak? Oh nggak ya? Cuman guyonan ya. Kalau Anda jadi hamba Tuhan kan kayak lucu kan gitu, anaknya pendeta jadi pendeta. Ya nggak apa-apa, bagus sih ya. Belum masuk poin 1 ya. Saya merasa ini ibadah terakhir. Nanti AOG-nya kepepet. Nah, ya. Poin pertama, tetap percaya pada Tuhan dalam masalah. Mazmur 69, mulai dari ayat 1. Ayatnya ada 30, saya baru mulai. Nggak mungkin selesai ya. Untuk memimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Ayat 2, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkanku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Mazmur itu kadang mesti diambilnya beberapa ayat baru ada arti yang lebih lengkap. Menurut saya ini ayat 1 sampai atau ayat 2 sampai ayat 4 itu jadi satu. Yang pertama ayat 2 dan 3 itu menunjukkan bagaimana jika seseorang ada dalam masalah, terbukalah kepada Tuhan. Kalau tetap percaya itu berarti Anda jangan gengsi gitu sepertinya. Akui apapun kelemahan Anda di hadapan Tuhan. Ekspresikan doa itu bisa terlepas, terbuka atau banyak kreativitasnya, karena hati Daud di hadapan Tuhan itu transparan. Dia mau teriaknya itu rileks di hadapan Tuhan, hubungannya baik, dia nggak ada jaimnya di hadapan Tuhan. Dia rileks ngomongnya, selamatkan aku ya Allah. Ini raja yang punya tentara, punya kekuasaan, tapi dia bisa dengan rileks di hadapan Tuhan mengakui bahwa saya nggak mampu selamatkan diri saya sendiri. Kehebatan saya nggak ada apa-apanya dengan masalahnya. Dia mau berkata kepada Tuhan dengan rendah hati, berkata selamatkan aku ya Allah. Mungkinkah kita kadang merasa sombong dengan kemampuan kita? Kita sudah cukup pandai. Mungkin Anda sudah lama menjadi orang Kristen. Anda nggak pernah tanya sama Roh Kudus, jelaskan kepada aku apa artinya ayat ini. Karena merasa Anda sudah baca semua, Anda sudah pernah, sudah mengerti. Tiba-tiba Anda berhenti. Anda nggak bisa teriak kepada Tuhan, selamatkan aku nggak ngerti ayat ini apa. Aku nggak ngerti kenapa terjadi seperti ini. Anda tidak pernah berteriak kepada Tuhan. Ya rugi-rugi sendiri. Itu namanya ada masalah pun tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan itu tetap menjadi dukungan utama dan savior. Bukan hanya Tuhan itu penyelamat saat kita percaya Tuhan pertama kali, tapi selamatkan kapan aja. Tuhan tetap savior. Tuhan tetap penyelamat kita. Bukan kekuatan kita penyelamat kita, bukan kepandaian kita penyelamat kita, bukan uang kita penyelamat kita, bukan kenalan kita penyelamat kita. Tuhan yang tetap jadi penyelamat kita. Mau Anda tetap mengangkat Tuhan sebagai penyelamatmu? Yang mau katakan amin. Bukan hanya itu, katakan dijelaskan dia bisa menjelaskan kepada Tuhan sangat deskriptif, sebab air telah naik sampai ke leherku. Berarti sudah
semua yang menjadi kekuatan. Karena leher, kepala itu yang bisa mikir tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Naik ke leher berarti masalahnya itu udah di luar kemampuannya. Makanya dia berteriak, selamatkanlah. Bahkan kata-katanya aku tenggelam. Namanya tenggelam itu sudah kekuatannya habis. Namanya tenggelam itu berarti dia sudah berusaha tapi nggak terjadi. Dia berenang pun mungkin seperti berenang di pasir sedot gitulah, atau rawa mungkin, atau lumpur, nggak bisa, nggak ada usaha apapun, tetap tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Namanya tidak bertumpu itu berarti kekuasaan, kekayaan, tentara, teman, keluarga, tidak ada yang bisa ditumpu. Satu-satunya hanya Tuhan. Aku telah terperosok ke dalam air yang dalam. Artinya terperosok berarti bukan dia dengan sengaja. Dia merasa bahwa ini bukan salahku. Kalau memang salah dia, berarti kan dia minta ampun. Ini posisinya aku terperosok, nggak sengaja. Aku nih nggak salah, tapi aku masuk. Bahkan kata-katanya gelombang pasang menghanyutkanku. Dia mau menceritakan menghanyutkan itu sampai dia nggak punya kontrol apapun. Situasi yang menghantar kemanapun pergi, makin hancur ya makin hancur. Dia nggak punya kuasa apapun. Hebatnya dari kondisi yang separah ini, ayat 4 tetap muncul. Lesu aku karena terseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri. Ini kata-kata kerongkonganku kering dan mataku nyeri menandakan bahwa dia berdoanya dengan passion. Dia berteriak-teriak sampai kerongkongannya kering. Dia mata nyeri karena saya bayangkan dia itu nangis sampai habis air matanya. Sampai gak keluar lagi, matanya capek. Sebab seharian mungkin nangis, semalaman mungkin nangis, teriak-teriak terus. Tapi gak ada hasil. Herannya, dengan secapek itu, kata terakhirnya, itu kata-katanya adalah karena mengharapkan Allahku. Dia gak pernah putus pengharapan. Yang menyelamatkan tetap Tuhan. Dia gak pernah berhenti dan mulai pindah. Ada orang-orang kalau merasa tidak ada jawaban, solusinya adalah pindah CG, pindah gereja, pindah pelayanan. Bahkan mungkin tidak lagi datang ke gereja. Sepertinya berteriak, aku pindah Allah aja. Daud gak. Daud itu imannya kokoh. Masalah setenggelam apapun dia tetap berkata, aku mengharapkan kepada Allahku. Lebih baik kerongkonganku kering dan mataku nyeri aja, tapi aku gak akan pindah. Pengharapanku tetap kepada Allahku. Deklarasi pertama, tetap percaya kepada Tuhan dalam masalah. Yang kedua, rendah hati mengakui bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Ayat 5. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagiku. Ayat 5 itu kayaknya tanpa diajarkan kita itu biasa. Karena ini kata-katanya itu menjelaskan kejelekan orang yang menyerang. Saya ini sering mengkonseling orang. Kalau Anda tidak dengar dari dua sisi, kalau itu antara dua orang, kalau Anda dengar satu sisi saja, pasti kalau Anda cuma dengerin satu sisi, pasti point of view-nya adalah orang yang satunya itu jahat sekali, menekan sekali, kejam sekali, gak fair, parah pokoknya. Doanya Daud ada begitunya. Namanya manusia, namanya orang dibenci, langsung aja. Dia itu kalau musuhin tanpa sebab, aku ini gak punya alasan untuk dimusuhi. Saya merasa kalau motong seseorang di dalam WC itu gak ada alasan untuk dibenci. Tapi ada itu yang ngasih komentar, ya kan. Saya bisa berdoa, Tuhan, mereka memusuhi aku tanpa alasan. Bisa saja. Tapi karena saya merasa saya benar. Ini berarti Daud ini merasa benar. Kebanyakan kita kalau doa, kalau lagi dalam masalah, kita tuh selalu benar. Benar gak? Iya apa enggak? Iya apa ya? Ya, karena saya dulu ya gitu. Sampai sekarang kayaknya ya. Selalu ada gitunya lah. Kita merasa kita benar. Apapun kalau ada tekanan kita merasa, aku enggak salah. Aku malah aku suruh ngampuni padahal yang salah dia.
Saya harus minta maaf, dia yang nyerang saya, dia yang ngijak saya kok saya minta maaf. Ya dia yang mesti minta maaf. Kita menuntut mesti. Herannya, Daud itu orangnya balance. Dia tetap terbuka kepada Tuhan untuk menyatakan. So saya encourage, gak apa-apa cerita aja sama Tuhan. Tapi beri satu ayat yang ayat 6 ini, supaya doa Anda gak keterusan. Karena kalau Anda merasa bahwa Anda gak salah, orang lain yang salah, Anda bisa sombong rohani. Anda merasa, aku yang benar, aku yang sudah pelayanan, orang itu memang seharusnya dihancurkan aja, aku melayani soalnya. Kalau dia menyalahi aku, tolong Tuhan petir dia gitu sekaligus gitu, ya kasih hukuman gitu. Kayaknya sepertinya ada posisi begini, bisa ada bau-baunya di bawah juga ada sedikit-sedikit baunya gitu. Tetapi Daud itu orangnya mau rendah hati. Dia tidak pernah lupa startnya dia apa. Saya rasa karena dia sudah jadi raja, dia sudah pernah ngelewatin, dia berdosa di hadapan Tuhan mengenai Batsheba. Ini diketahui oleh Nabi Tuhan, dia ditegur habis-habisan, dia langsung minta ampun. Dia tahu dia adalah orang yang melakukan kebodohan. Dia mengakui bahwa dia bersalah. Makanya ayatnya, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Di tengah teriakan menuduh orang lain, di tengah teriakan sepertinya ada victim mentality-nya, dia berkata, tapi Engkau mengetahui kebodohanku. Biarlah kalau kita berdoa itu, kita jangan sombong rohani. Saya sudah pelayanan Tuhan, berkati aku gitu ya. Tapi mestinya kita datang, Tuhan, aku udah melayani loh. Aku dulu orang yang gak bisa, orang yang gak mampu, tapi Tuhan mau itu ngampuni aku. Aku dulu loh salah keputusan, ya tetap dikasih kesempatan melayani. Thank you ya Tuhan, aku dulu bodoh. Kamu lo tahu masa laluku apa. Daud itu kalau doa sering, siapa aku ini Tuhan. Benar ya, pernah dengar ya kata-kata itu. Daud yang berkata, ini dia jadi raja, dia ngomong siapa aku ini Tuhan. Dia itu selalu ada sikap rendah hatinya. Dia tahu masa lalunya yang salah, ada kebodohan-kebodohan. Dia tahu startnya di hadapan Tuhan kayak apa. Dan Tuhan tetap membuat dia sebagai raja. Dia tuh penuh dengan ucapan syukur. Ada kerendahan hati, mengakui manusia lu gak sempurna. Meskipun di kasus ini mungkin Anda benar, tapi kan ada kesalahan yang lain. Gak perlulah menuntut-nuntut seperti apa. Ada kok kesalahan. Datang kepada Tuhan, tuh relax saja. Tuhan sudah tahu borok Anda gitu sepertinya, yang sudah Tuhan sembuhkan. Tahu masa lalu Anda, semerah kirmisi apa dosa Anda yang sudah dibuat salju oleh Tuhan karena darah Yesus. Tahu masa lalunya. Daud selalu ingat masa laluku seperti apa. Ini membuat Daud orang yang selalu rendah hati. Dia ditegur apapun, sehebat apapun dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung tahu ini dari Tuhan. Dia mau bertobat. Saya berdoa, kalau Anda, saya percaya di antara Anda ada yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anda tetap punya kerendahan hati. Suatu saat kalau ada hamba Tuhan atau siapa orang lain yang menegur Anda dalam tanda kutip memang dari Tuhan ya, Anda bisa punya kerendahan hati dan berkata, ya, Allah tahu kok kebodohanku. Bisa dengan rendah hati, bisa menerima mendengar suara orang lain. Poin ketiga, tabah mencari Tuhan di tengah cercaan sekeliling. Mulai dari ayat 7, kata-katanya demikian, janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Ayat 7-14. Ini menceritakan perjalanan kehidupan seseorang
dalam mencari Tuhan dan melayani. Ini sepertinya menunjukkan bahwa di dalam masalahnya dia itu melakukan setiap sepertinya suggestion atau arahan Alkitab. Dan kalau saya bisa ngomong, ini caranya orang Kristen itu, pemimpin kalau menemukan orang dalam masalah, ini biasanya yang disuggest. Ayo datang kepada Tuhan, tetap melayani ya. Ini ada kata, aku janganlah kena noda karena aku orang-orang yang mencari Engkau. Ini orang yang sedang mengabarkan Injil tapi dapat celah. Di tengah-tengahnya tetap melayani Tuhan ya. Ini di ayat 10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dia tetap melayani Tuhan. Bahkan ayo berdoa ya, kamu berpuasa ya. Bukannya selesai masalahnya, tapi malah dapat celah. Setelah itu disuruh membuat kain kabung dengan pakaianku, malah jadi sindiran. Menjadi pelayan Tuhan malah jadi buah bibir bagi orang lain. Ini bahkan sampai orang luar bagi saudara-saudara, berarti keluarganya pun sampai menghina. Ini ceritanya Daud adalah seseorang yang seperti yang ngikutin formula orang Kristen. Kalau ada masalah, tetap layani Tuhan, berdoa, berpuasa, tetap layani, tetap rajin datang ke doa puasa, malah doa semalaman mungkin. Tapi dapatnya apa? Cercaan, sindiran, omelan. Hebatnya, dia berteriak, tetapi aku berdoa kepadamu. Di tengah-tengah semua orang mungkin meninggalkan, sampai titik keluarga pun meninggalkan, apakah engkau akan tetap tabah menghadapinya? Daud orang yang tetap tabah. Cercaan sekeliling padahal dia raja loh. Yang bisa mengkomplain dia siapa lagi kalau bukan keluarga? Kalau rakyat mungkin dia gak denger lah, tapi mungkin dibuat ada meme-nya, dihina-hina. Mungkin kalau dia ada masalah itu, zaman sekarang ya dibuat memes oh, bener ya ngomongnya. Dibuat guyonan gitu loh di Instagram. Karena kan gak bisa menghina langsung. Tapi kalau keluarga menghinanya karena ya pelayanan terus, bisnismu loh masih hancur ya. Kayak sepertinya begitu, kayak apa sih doa-doa sok rohani lu, mana bisnismu kok masih kayak gitu. Kan ada orang yang sepertinya begitu. Bisa gak Anda di tengah-tengah itu, bukannya Anda mengecil, menjadi patah semangat, Anda jadi kayak Anda mulai malah ngikutin mereka. Sebenarnya iya ya, aku pelayanan kok Tuhan gak bela aku ya. Atau Anda tetap berdoa. Kalau Daud tetap berdoa. Keyakinan dia itu tidak gampang digoyang dengan kiri kanan. Dia itu, istilah saya ya, punya selective hearing. Zaman sekarang itu ada orang-orang yang datang pada saya komplainnya begini, saya ini loh hidup ini gak enak, ini keluarga itu selalu komplain saya ini dikomplain di ini itu, katanya saya sebagai istri kurang baik, katanya kurang apa, dan saya lu pelayanan dikomplain lagi, katanya gak bisa ngurusin anak saya, dikomplain terus, dikomplain. Jadi saya tak mundur ya. Alasannya begitu. Lu pertanyaannya lu, berarti Anda dulu pelayanan dasarnya dari apa? Daud adalah seseorang yang tahu startnya apa. Dia mengerti sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, yang menjadi passion kehidupannya. Dia tahu cinta akan rumah Tuhan. Dia melayani bukan karena pendapat orang. Orang lain mau berkata apa, yang membakar dia, yang menjadi fuelnya adalah kasih kepada rumah Tuhan. Yang menjadi bahan bakar semua yang dia lakukan. Dia berdoa karena mengasihi Tuhan. Dia melayani karena mengasihi Tuhan. Dia mau melayani orang lain karena cinta rumah Tuhan, bukan yang lain. Bukan apa kata orang. Bukan apakah popularitas menurun atau naik. Orang yang cinta akan rumah Tuhan. Daud itu mengerti apa yang menjadi passionnya. Makanya dia orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia orang yang di pusat segala komentar, bisa pusatnya dia raja kok. Dia center of attention seluruh negaranya. Apapun yang dia lakukan kesandung sedikit pasti dihajar sama lawan politiknya. Pasti diserang habis-habisan.
Tapi dia dia tetap tabah. Karena di tengah-tengah hatinya, dia tuh mau melayani Tuhan. Yang paling menjadi pembakar dalam kehidupannya adalah, aku mau bangun bait Allah. Ketahuan hatinya Daud. Yang membuat Daud kuat mengalami masalah. Karena dia punya visi yang jelas dalam kehidupannya. Visinya itu bukan keberhasilan dalam pemerintahan. Visinya membangun bait Allah. Visinya dia itu bukan menjadi raja terkaya, tapi mau membangun bait Allah. Di tengah-tengahnya dia menjadi raja yang hebat sekali. Dia menjadi seseorang yang menang perang. Dia mengembangkan kerajaannya menjadi 7 kali lipat lebih besar. Karena di tengah-tengahnya ada cinta untuk rumah Tuhan. Bagi kita apa artinya? Jangan sampai kita itu memegang sesuatu yang visi yang terlalu fana dalam kehidupan kita. Di belakang semua, kita semua harus kerja. Kita semua harus baik dalam pekerjaan kita, baik dalam sekolah kita. Kita punya visi, tapi itu visi cuma singkat, sementara. Visi terbesar dan panjang itu adalah membangun rumah Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Membangun 1000 gereja dan 1 juta murid itu ternyata adalah meletakkan kita agar kita itu ada di dalam satu jalur sesuai kehendak Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan itu yang membuat kita gak gampang melenceng ke kiri dan ke kanan. Karena kalau Anda punya visinya adalah membangun bisnis terbaik dan tiba-tiba di tengah jalan Anda mengalami masalah karena pandemi misalnya, Anda bisa bunuh diri karena Anda merasa Anda gagal dalam kehidupan. Orang-orang yang salah visi, ini saya kasih contoh yang sangat simple aja. Di Jepang itu banyak orang-orang yang punya karier itu bunuh diri. Karena apa? Visi mereka adalah menjadi seorang pegawai yang punya karier yang luar biasa. Di titik di mana mereka dipecat, mereka gak punya hidup lagi bagi mereka. Karena itu segalanya harus menjadi seseorang yang kariernya naik terus. Satu titik mereka dipecat, mereka gak punya apa-apa. Mereka merasa hidupnya hancur, gak ada gunanya bernafas. Lebih baik mati. Mereka bunuh diri. Hanya karena apa? Dipecat dari kerjaan. Ataupun kalau gak bunuh diri karena gak punya nyali untuk bunuh diri, mereka jadi pemabuk. Mereka jadi orang yang kuper di rumahnya. Di Jepang itu ada orang-orang yang tinggal di apartemen, gak pernah ketemu orang itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Hanya karena apa? Visinya yang awal tidak terpenuhi. Dia gak punya visi kehidupan. Daud di tengah-tengah coba bayangkan apa yang dialami Daud. Dia itu diurapi jadi raja, tapi dikejar-kejar sama mertuanya sendiri, raja sebelumnya. Dia itu sudah jadi putra mahkota karena menikah dengan yang namanya anaknya raja, tapi dikejar sama rajanya sendiri. Dia dahulu yang punya posisi sebagai pahlawan bunuh Goliat, itu dikejar-kejar jadi fugitif. Dia harus tinggal bukan di istana karena dia sudah pernah mengalahkan orang Filistin, tetapi malah dia lari di padang gurun, karena padang belantara, di gua-gua, karena dia diusir-usir. Sampai dia sudah pernah jadi orang gila di hadapan orang Filistin. Dia harus merendahkan diri menjadi pelayannya raja musuh. Goliat itu orang Filistin yang dia bunuh. Dia datang kepada orang Filistin minta kerjaan. Kurang memalukan apa itu? Itu pun di titik terakhirnya. Dia bangun satu desa, rumah dengan 600 orangnya, dirampok sama bangsa Amalek. Daud itu mengalami hancur, ya kurang hancur, lebih hancur lagi. Sudah jadi raja, anaknya berontak kepada dia. Ada satu titik anaknya yang terganteng, terhebat, mengkudeta dia sampai dia harus keluar dari Yerusalem sebagai raja. Sebagai orang yang sudah pernah begini, alasan untuk berhenti dan seperti eksekutif Jepang bunuh diri itu banyak. Mau gagal, banyak gagalnya. Dia mau dibilang dia itu ayah yang gagal, raja yang gagal, anaknya sendiri yang kudeta dia. Mengambil kekuasaan dari raja yang masih hidup, memalukan.
negaranya dipisah dua. Ini semua yang dia mati untuk, dia berjuang untuk rakyatnya separuh milih anak-anaknya yang tidak punya hak untuk mengambil kekuasaan, yang kudeta ini. Dan anaknya mati lagi, dibunuh jenderalnya sendiri. Hidupnya Daud itu penuh tragedi. Saya rasa ini salah satunya. Mungkin dia barusan kehilangan anaknya. Tapi aku berdoa kepadamu. Apakah kesetiaan Anda untuk tetap berdoa dan melayani Tuhan di dalam masalahmu tetap ada? Tetap tabah ya, mencari Tuhan di tengah bahkan komplain kiri kanan. Poin keempat, melayani meski masalah belum selesai. Ayat 30. Ini saya lompat dari ayat 14 langsung ke ayat 30 karena isinya mirip kayak tadi. Dia sebenarnya masih menjelaskan kesalahan-kesalahan musuhnya. Jadi cerita terus, Tuhan musuhku ini parah Tuhan, ayolah Tuhan tolong aku, hukum mereka, tolong aku, hukum mereka. Gitu terus isinya sampai ayat 30. Kata-katanya, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Berarti doanya tidak dijawab karena ada kata-kata tetapi, aku ini tertindas dan kesakitan. Jika seorang tertindas dan kesakitan, berarti masalahnya belum selesai. Tertindas berarti secara fisik dia tertindas. Mungkinkah ini Daud sedang lari dari anaknya? Mungkinkah? Saya nggak tahu, mungkin aja. Tidak pernah dijelaskan di ayat Alkitab. Ini kapan dibuatnya, tapi dia tertindas, bukan hanya kesakitan. Karena kayak, aduh, orang-orang dekatnya pisah separuh ngikut sana, dikhianati dia. Ada orang-orang yang mengkhianati, dia tertindas dan kesakitan. Jadi masalahnya masih besar, karena masih sakit. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Dia masih teriak minta perlindungan. Herannya, dari ayat 30 yang sedang merangkum keparahan masalahnya, ayat 31 itu membuat saya tercengang. Kalau Mazmur ini selesainya adalah di ayat 30, saya bisa mengerti. Saya bisa, sebagai manusia saya kayaknya ya masuk akal lah. Saya mungkin kalau kita lagi masalah, kita doanya selesai, Tuhan tolong aku ya, ini masalah aku masih banyak, aku masih punya masalah. Selesai, amin. Bisa, dalam nama Yesus, amin. Bisa. Herannya dia tambahin ayat 31. Ini yang membuat saya kagum. Ini yang membuat gak salah Daud ini loh. Kok jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Makanya dipujinya itu apakah gara-gara Daud gak pernah bersalah? Pernah. Tapi hatinya ini loh, kualitas hatinya yang sulit dijelaskan hanya dengan kualitas hati seperti apa. Dari doanya, dari kejadian kehidupannya dan teriakannya kita kelihatan kualitas hatinya. Ayat 31 tiba-tiba, aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Saya bingung loh. Bukannya ayat 30 dia barusan berkata, tapi aku ini tertindas dan kesakitan. Orang yang kesakitan bisa gak memuji Tuhan? Orang yang tertindas bisa gak mengagungkan nama Tuhan? Kalau mengagungkan setelah dapat berkat itu normal. Kalau memuji setelah dapat kesembuhan itu biasa. Tapi kalau di tengah kesakitan sampai mata nyeri dan kerongkongan kering belum dapat jawaban, keluarnya aku akan memuji-muji Dia. Nah, ini baru hati yang luar biasa. Bisa nggak kita tetap melakukan hari ini? Ayat 32 dikasih alasan. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Karena di zaman masih persembahan-persembahan, dia ngomong kalau cuman ritual saja, melakukan ritual tanpa hati yang bisa memuji Tuhan gak ada artinya. Aku akan tetap memberikan persembahan pujian di tengah-tengah kesakitanku, di tengah-tengah ketindasanku. Aku akan mengagungkan nama Tuhan. Bukan hanya itu, dia tidak berhenti di sana. Ayat 33 tiba-tiba switch lagi, berubah lagi. Dia bukan hanya
aku memuji Tuhan. Tetapi tiba-tiba dia switch ayat 33. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Tiba-tiba Daud yang masih ada dalam masalah mengubahkan cara pandangnya dari memperhatikan segala masalahnya, aku tenggelam, musuhku ini. Tiba-tiba dia melihat kamu yang mencari Allah. Orang yang mencari Allah itu berarti sama ya seperti Daud, orang yang dalam masalah. Tiba-tiba Daud memperhatikan orang lain yang lagi dalam masalah. Dia berkata, biarlah hatimu hidup kembali. Dia bisa mendoakan orang lain. Hati yang melayani meski masalah belum selesai. Ada orang yang bertanya kepada saya, waktu saya tawarin, ayo jadi sponsor, mereka selalu ngomongnya begini, Ko, aku ini masih masalah, Ko. Bisnisku belum selesai, Ko. Aku masih mulai merintis, Ko. Nanti kalau enggak masalahnya, Ko, aku ini masih ada masalah sama ini, sama itu. Aku kok masih belum selesai, Ko. Aku belum mengerti Alkitab 100%. Masih ada masalah, semua itu jadi alasan supaya tidak pelayanan karena banyak sekali alasan belum selesainya. Sepertinya semua itu tindasan ataupun kesakitan atau masalah yang di tengah-tengahnya dia sedang alami. Dia sedang bergumul dengan sesuatu dan dia bertanya, mungkinkah aku melayani jika aku masih bergumul? Jawaban Daud, mungkin. Jawaban Daud di tengah-tengah ini. Bagi yang Anda sudah ditawarin CGL Anda belum mau jadi sponsor, biar dengarkan suaranya Daud yang berteriak. Dia bisa di tengah-tengah masih tertindas, dia berkata, biarlah hatimu hidup kembali. Orang yang masih sakit mendoakan orang lain. Saya sering berjumpa, dan saya berjumpa di CG kami, orang yang lahirnya cerebral palsy, susah ngomongnya. Itu ada kelemahan di otak sejak lahir. Dia mau melayani. Dia servolution. Mestinya ada videonya, kayaknya saya pernah pasang di sini. Namanya Santi. Dia mau melayani, dia mendoakan. Dia itu cerebral palsy, itu jalan aja harus dituntun orang. Tangannya gak pernah bisa diam. Dia kalau mau diamkan tangannya harus megangin tangan dengan tangan. Kalau enggak tangannya kan goyang terus. Gak bisa nahan ya. Saya suruh doakan orang. Jadi kalau doakan orang itu butuh 2 orang yang lain. Untuk dia mendoakan orang lain harus ada 2 orang, karena berdirinya harus dipegangin orang. Yang kedua, tangannya harus dipegangin supaya dia gak goyang-goyang. Jadi untuk mendoakan 1 orang butuh 3 orang. 1 orang megangin dia, 1 orang megangin tangannya. Jadi dia dia pernah ikut mission trip dengan saya. Saya minta tolong dia maju menjadi pendoa bagi orang yang altar call. Orang-orang yang nangis-nangis itu, saya minta kamu yang cerebral palsy, kamu doakan orang itu. Dia mau. Dia mau, dia mendoakan, dia kesaksian, dia menceritakan, saya mendoakan biar dia mengalami apa yang aku alami. Aku mau melayani visi kerajaan Allah seperti dalam hatinya itu berteriak seperti yang Daud berteriak. Yang menghanguskan aku itu cinta akan rumah Tuhan. Aku meskipun cerebral palsy, meskipun tanganku bergoyang pun, bila perlu ada yang megangin, aku mau doain orang. Biarlah hidupmu hidup, biarlah hatimu hidup. Orang lain yang sakit pun dia mau doakan. Orang yang sakit mendoakan orang sakit. Apa kata Alkitab? Apakah ini normal? Ya. Di Ayub 42 ayat 10 dikatakan, Ayub disuruh mendoakan teman-temannya yang lagi maisong dia karena dia kehilangan anak. Dia yang lagi borokan, dia lagi gatal-gatal, kulitnya lagi hancur. Belum dikatakan bahwa dia dipulihkan, belum disembuhkan. Dia yang suruh doain orang yang maisong dia. Setelah itu baru Tuhan memulihkan dia. Berarti orang yang sedang dalam pergumulan belum terjawab pun harusnya melayani Tuhan enggak? Kita mulai melayani Tuhan bukan startnya dari masalah selesai. Karena hidup kita sampai mati pun masih ada masalah. Kalau Anda berhenti ada masalah, ada kemungkinan Anda sudah mati. Berarti kalau masalah selalu kunjung datang dan pergi, mulainya melayani Tuhan kenapa? Karena ada cinta rumah Tuhan di dalam diriku. Karena mengasihi Tuhan, aku melayani di gereja Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, aku melayani orang lain yang sakit. Seharusnya ini yang kita lakukan.
Tapi nggak selesai di situ. Ayat 34, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang dalam tahanan. Ayat 35, biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Tiba-tiba mulai dari ayat 34 sampai 37 itu tiba-tiba Daud menjelaskan. Saya jelaskan berulang-ulang bahwa Daud itu yang rindu membangun bait Allah. Tuhan tidak pernah menyuruh Daud membangun bait Allah. Daud yang rindu mempersembahkan bait Allah ini untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah minta Daud mempersembahkan berapa ribu apa emas tak perak, tidak pernah minta. Tuhan gak perlu. Dunia dan segala miliknya itu milik Tuhan. Daud yang mau memberi. Daud itu yang berkata tiba-tiba di ayat 36, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota. Tiba-tiba di tengah-tengah masalah dia itu mikirkan pembangunan. Dia memikirkan bangun bait Allah. Karena kata-katanya adalah supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Tiba-tiba dia memikirkan, ini orang yang lagi ada dalam masalah, memikirkan anak cucu mewarisi. Saya mengucap syukur kita ada di dalam gereja yang selalu memikirkan masa depan. Apakah gereja kita itu tidak ada masalah? Selalu ada. Saya ini dengar ada di beberapa tempat itu sedang didemo, tidak boleh ibadah. Yang di situ izin nggak keluar, yang di sana masih ditolak, yang di sana masih perizinannya nggak boleh keluar, yang di sana pembangunannya belum selesai, yang banyak masalah banyak. Tapi yang dipikirkan apa? The next generation AOG Conference tetap mengadakan acara. Mengucap syukurlah, Gereja Mawar Shalom selalu memikirkan anak cucu agar mewarisi. Kalau bangun gereja bukan untuk diri kita sendiri, bukan supaya kita nyaman, tetapi supaya anak cucu kita bisa mewarisi Allah yang luar biasa itu. Katakan ke sebelah-sebelah Anda, saya mengucap syukur saya di Gereja Mawar Shalom. Berarti seharusnya loh ya, kita dalam masalah tidak ada yang membuat kita berhenti untuk tetap mendoakan visi kerajaan Allah di tempat ini. Gak ada alasan untuk kita berhenti melayani. Anda ada masalah atau tidak ada masalah, tetap layani Tuhan karena sumbernya berbeda. Anda sumber melayani semua karena Tuhan menjamah Anda, Tuhan mengampuni Anda mendapatkan kasih Tuhan, dan Anda mau melayani. Ada masalah, gak ada masalah, Tuhan tetap sayang sama Anda. Ada masalah, gak ada masalah, itu cuma masalah waktu. Nanti kalau Tuhan lepaskan ya Tuhan lepaskan, kalau Tuhan sembuhkan ya Tuhan sembuhkan, kalau Tuhan kasih berkat ya Tuhan kasih berkat. Saya percaya kalau masih ada masalah, Tuhan berikan kekuatan untuk melewati ini. Kalau masih di dalam lembah kekelaman, lembah itu perlu dijalani. Gak bisa tiba-tiba jadi gunung. Namanya lembah itu nanti naik jadi dataran, baru naik ke gunung. Gak ada yang langsung lompat jadi gunung. Itu bukan lembah, itu jurang namanya. Kalau Tuhan itu membawa kita ke lembah, bukan ke jurang. Kalau iblis mintanya kita masuk ke dalam jurang, langsung jatuh. Kalau Tuhan bawanya ke lembah, harus ada waktunya untuk melewati. Di tengah-tengah lembah itulah Anda akan makin dekat, Anda makin mengerti bahwa gak ada apa-apapun di dunia, ternyata Tuhan itu yang paling penting. Daud itu bisa menjadi orang yang seperti ini saat dia menjadi orang yang sudah jadi raja, karena dia sudah pernah melewati lembah kekelaman di Mazmur 23. Dia belum punya apa-apa, dia sudah berpegang pada Tuhan. Dia gak punya makanan pun, dia tetap berpegang pada Tuhan. Dan sekarang dia punya kekuasaan, dia punya istana, punya tentara pun, dia berpegangnya tetap pada Tuhan. Dia tidak memutuskan, aku gak mau lagi melayani Tuhan, kalau aku sudah jadi raja kok ada masalah. Enggak. Karena dia tahu sumbernya, ujungnya tetap pada Tuhan. Saya rindu ibadah yang sore hari ini menjadi orang-orang yang seperti Daud. Saya rindu untuk Anda belajar menjadi orang yang di tengah masalah, saat engkau tak berdaya, tetap percaya kepada Tuhan dalam masalah. Yang kedua, rendah hati mengakui bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Yang ketiga, tabah mencari Tuhan di tengah cercaan sekeliling. Yang keempat, melayani terus meski masalah belum selesai. Semua bangkit berdiri.